Saat mereka bangun suatu pagi di Roma, semua orang menanyakan pertanyaan yang sama, namun tak ada yang berani mengucapkannya dengan lantang. Apakah Julius Caesar telah jatuh di bawah pengaruh Ratu Mesir? Pertanyaan ini tak muncul dalam catatan resmi, tapi di koridor senat, di pemandian, di meja makan, itu dibisikkan di mana-mana. Sebelum Cleopatra datang ke Roma, cerita tentangnya terdengar aneh. Orang bilang dia cantik, tapi tak ada yang bisa benar-benar menggambarkan bagaimana dia cantik, karena itu bukan tentang wajahnya. Menurut gosip orang Romawi, senjata terhebat Cleopatra adalah ucapannya. Kalimat yang dibisikkan seorang istri senator ke telinga temannya menjadi terkenal. Ketika wanita itu berbicara, kau jadi mendengarkan dirimu sendiri. Dan bagi pria Romawi, ini berbahaya. Kisah pertemuan Cleopatra dengan Caesar murni gosip dari awal sampai akhir. Fakta bahwa dia masuk istana dibungkus karpet adalah skandal bagi orang Roma. Dalam tradisi Romawi, perempuan tak mungkin mengambil risiko seperti itu. Tetapi, menurut rumor, yang benar-benar mengejutkan adalah reaksi Caesar. Caesar langsung mendengarkan Cleopatra, langsung memasukkannya ke lingkaran dalamnya, langsung melindunginya. Rumor menyebar di Roma. Caesar menyembunyikan Cleopatra bukan seperti sekutu, tapi seperti rahasia. Dan keadaan pun jadi rumit. Saat Cleopatra tiba di Roma, secara resmi ia adalah seorang ratu. Namun kenyataannya hanya tamu. Tapi Caesar tidak memperlakukannya seperti tamu biasa. Caesar menempatkannya di istana, selalu di sisinya, menyebut namanya dalam rapat. Bagi Roma, ini mengejutkan. Seorang perempuan, lebih tepatnya ratu asing, tak pernah begitu terlihat di Roma. Rumor mulai berkembang. Caesar berbicara dengannya berjam-jam di malam hari. Dia memanggilnya setelah rapat. Wanita itu membuat Caesar lebih memikirkan Mesir daripada Roma. Namun rumor terbesar adalah isu bahwa Cleopatra hamil. Saat kabar Cleopatra hamil mulai tersebar, Roma membeku. Karena ini bukan tentang kehidupan pribadi Caesar, ini tentang kekuasaan. Jika anak itu anak Caesar, masa depan Roma terancam. Para senator berbisik, anak Mesir tak bisa memerintah Roma. Tapi Cleopatra tidak mundur. Dia melahirkan putranya dan menamainya secara terbuka. Caesarion, artinya Caesar kecil. Nama itu sendiri adalah tantangan. Caesar tidak menyangkal ataupun mengakuinya secara terbuka. Ketidakpastian itu hanya memperbesar gosip. Karena di Roma, ketidakpastian adalah hal yang paling berbahaya. Seorang senator pernah berkata, diamnya Caesar lebih menakutkan daripada kata-katanya. Selama Cleopatra di Roma, satu rumor tak pernah mati. Wanita ini menaklukkan Roma dari dalam. Namun gosip makin gelap. Di beberapa lingkaran dikatakan Cleopatra bukan hanya mencintai Caesar, tapi juga sengaja memanipulasinya. Ketika beberapa keputusan Caesar menguntungkan Mesir, orang-orang mengaitkan itu dengan pengaruh Cleopatra. Rakyat Roma tak bisa menerima ini. Roma tak mau mengakui kekalahan, apalagi pada seorang perempuan. Dan kemudian, Caesar terbunuh. Setelah pembunuhan Caesar, rumor buruk menyebar di Roma. Cleopatra sudah tahu tentang kematian Caesar sebelumnya. Ini tak pernah terbukti, tapi gosip tak butuh bukti. Cleopatra segera meninggalkan Roma, membawa putranya bersamanya. Pelariannya dianggap sebagai bukti bersalah. Bahkan ada yang mengklaim, jika Caesar masih hidup, Roma sudah jadi provinsi Mesir. Wanita ini akan mengubah takdir Roma. Ketika Cleopatra meninggalkan Roma, dia meninggalkan satu hal, ketakutan. Sejak saat itu, Roma mulai membenci Cleopatra. Karena dia bukan hanya kekasih, dia adalah kemungkinan yang tak bisa dikendalikan Roma. Dan hal yang paling ditakuti Roma adalah, kisah ini belum selesai. Ketika Caesar mati, kekosongan tercipta di Roma. Namun bukan sekadar kekuasaan. Kekosongan itu adalah ego pria. Sosok seperti Julius Caesar telah tiada. Siapa yang akan menggantikannya? Marcus Antonius muncul di saat inilah.
Tapi di ruang belakang Roma, namanya dibicarakan bukan dengan hormat, tetapi dengan curiga. Antonius kuat, prajurit terampil, tapi tak disiplin. Ia suka minum, pesta, kemewahan. Kalimat yang dibisikkan tentangnya di Roma adalah, Caesar memerintah dengan pikiran, Antonius dengan perasaan. Dan Cleopatra tahu, itu sangat baik. Pertemuan pertamanya dengan Antonius begitu sensasional hingga masuk sejarah gosip Romawi. Pertemuan mereka di Tarsus adalah pertunjukan kekuatan. Cleopatra datang dengan kapal berhias emas, layar ungu, dupa, musik. Saat prajurit Roma melihatnya, mereka berpikir, wanita ini tidak bertarung, ia sedang membuat panggung. Dan Antonius jatuh di atas panggung itu. Rumor mulai beredar dengan jelas. Antonius jatuh cinta pada Cleopatra saat pandangan pertama. Namun bagi Cleopatra berbeda. Menurut gosip, Cleopatra memuji Antonius. Di meja minum, gurauan, debat, ia mencari kelemahannya dan menemukannya. Antonius ingin diakui, dia ingin dicintai, dia ingin lepas bayang-bayang Caesar, dan Cleopatra menawarkan semuanya. Berita yang sampai ke Roma sangat memalukan. Antonius tidak keluar istana berhari-hari, berpesta dengan Cleopatra, menunda pesan dari Roma. Di Senat, orang berbisik, Jenderal Roma hilang di Mesir. Dan kemudian segalanya makin buruk. Antonius menyatakan Cleopatra bukan sekadar kekasih, tapi Ratu Timur. Untuk Roma, ini tak termaafkan. Perempuan, apalagi asing, tak pernah bisa setara dengan Jenderal Romawi. Wacananya berubah, bukan lagi tentang cinta, melainkan malu. Rumor di Roma begini. Antonius kena sihir. Wanita itu memberinya minuman tertentu. Caesar juga terjebak perangkap sama. Iya, kata sihir benar-benar digunakan. Karena bagi pria Roma, tak ada yang berperilaku seperti itu secara sukarela. Jadi Cleopatra yang disalahkan. Antonius mabuk, tertipu, tergoda. Begitulah cerita harus disampaikan. Tapi, rumor paling ganas adalah Antonius menjual Roma untuk Cleopatra. Gosip bahwa Antonius membagi tanah Roma kepada anak-anak Cleopatra menjadi bom di Senat. Bagi Roma, ini pengkhianatan. Saat itulah Augustus turun tangan. Mesin propaganda mulai bekerja. Antonius dinyatakan pengkhianat, Cleopatra arsitek pengkhianatan. Cerita kepada rakyat Roma adalah seorang pria dikalahkan oleh wanita. Namun di balik layar lebih rumit. Sebagian membisikkan Antonius sebenarnya sengaja memisahkan diri dari Roma, mencari tatanan baru berpusat di timur. Dalam versi ini, Cleopatra bukan penyebab melainkan partner, tapi narasi ini berbahaya. Karena berarti Roma harus mempertanyakan dirinya sendiri, bukan sekadar perempuan. Lalu datanglah Actium. Saat pertempuran Actium, mundurnya Cleopatra bersama armada menjadi momen paling dibicarakan dalam sejarah gosip. Cerita resmi Roma jelas. Cleopatra kabur, Antonius mengikuti, dan perang kalah. Namun di balik layar, beredar versi lain, itu bukan kabur, melainkan penarikan mundur terencana. Tindakan Antonius mengikuti Cleopatra dikisahkan sebagai ia hilang akal karena cinta. Tapi beberapa membisikkan Antonius tahu ia akan kalah perang. Ia mencoba menyelamatkan Cleopatra dan harta bendanya. Versi ini tak pernah jadi sejarah resmi. Karena jika iya, Roma harus mengakui kesalahan strategi sendiri, bukan menyalahkan perempuan. Setelah Actium, segalanya runtuh. Antonius tak lagi jadi legenda di Roma. Ia jadi aib. Cleopatra didemonisasi. Cerita baru Roma siap, seorang wanita hampir menaklukkan Roma. Dan bagian tergelapnya belum datang. Kini masalah kematian. Apakah ada ular, racun, atau eksekusi yang diatur? Roma tak benar-benar mengalahkan Cleopatra di hari ia mati. Roma baru lega saat bisa menulis sendiri cerita kematiannya. Karena selama Cleopatra hidup, ia adalah kemungkinan. Saat meninggal, ia bisa diubah jadi cerita. Setelah Antonius wafat, Cleopatra seolah tak punya kartu politik lagi.
Tapi di ruang belakang Roma, semua bilang sama. Wanita ini takkan pergi tanpa melakukan langkah terakhir. Saat Augustus masuk Alexandria, ia tak langsung membunuh Cleopatra. Ini memicu api rumor. Tradisi Romawi mengharuskan ratu musuh dirantai, dibawa ke Roma, dipamerkan dalam parade kemenangan. Dikatakan inilah rencana Augustus. Cleopatra akan dibawa ke Roma, dipermalukan di depan massa, legendanya dihancurkan. Dan Cleopatra tahu ini. Bisikan paling tajam di Roma adalah, Cleopatra tidak bunuh diri, dia mati demi menghindari penangkapan. Namun itu tidak berakhir di sana. Cara matinya menjadi alat propaganda. Cerita ular. Sebuah keranjang, seekor asp, adegan dramatis. Orang Roma menyukai cerita itu. Eksotik, timur, berbahaya. Membuat Cleopatra mistis, aneh, irasional. Tapi di ruang belakang, tak semua percaya. Karena menyelundupkan ular ke istana, membiarkan ia menggigit diam-diam, itu sangat teatrikal. Gosip segera beralih. Ada yang mengklaim Cleopatra memakai racun racikan. Sudah diketahui, Cleopatra bereksperimen dengan racun. Ia tahu dosis mana yang tak menyakitkan, mana yang cepat. Versi ini berbahaya bagi Roma, karena berarti Cleopatra tetap mengendalikan hingga akhir. Maka cerita ini dikesampingkan. Tapi ada rumor lain. Lebih mengganggu, Augustus memberi waktu padanya untuk bunuh diri. Ia tak membunuh Cleopatra secara langsung, tapi membiarkan pintu terbuka. Karena jika Cleopatra mati, Augustus tak harus memamerkannya di Roma. Cleopatra mati lebih berguna daripada hidup, sebab yang mati tak bisa protes. Gosip makin gelap lagi. Ada cerita kematian Cleopatra tidak pernah benar-benar disaksikan. Tubuhnya segera dipindahkan. Tak semua bisa melihat jasadnya. Bahkan makamnya tak pernah benar-benar ditemukan. Rumor baru menyebar di Roma. Seorang ratu tak dikuburkan dengan diam-diam begitu saja. Ini melahirkan teori lain, kematian Cleopatra, Dieter. Ya, rumor ini terdengar mustahil, tapi tak sepenuhnya dibantah. Sebagian membisikkan ia diselundupkan diam-diam ke tempat lain. Namanya dihapus dari sejarah. Sejarah resmi segera mengubur teori ini, karena kemungkinan Cleopatra masih hidup adalah mimpi buruk bagi Roma. Dan kemudian soal Caesarion. Putra Cleopatra diam-diam dieliminasi, cepat. Bagi Roma, masalah ditutup. Karena jika Caesarion bertahan, kisah Cleopatra takkan pernah berakhir. Menurut gosip, Augustus tak peduli soal ini. Karena di Roma, pepatah terkenal, putra ratu selalu jadi kemungkinan balas dendam. Dan rumor terakhir lahir di sini. Kematian Cleopatra bukanlah akhir. Itu adalah cara membungkamnya. Roma menulis ulang kisahnya. Menjadikannya wanita yang mati karena cinta. Karena versi itu aman. Mati sebagai ahli strategi berbahaya. Diingat sebagai pemimpin yang memilih takdir sendiri tak bisa diterima. Jadi, mereka romantiskan Cleopatra. Jadi mereka jadikan dia penggoda. Jadi mereka buat kematiannya jadi legenda. Dan mungkin rumor sejarah paling kejam adalah ini. Cleopatra tak pernah kalah. Roma harus membungkamnya. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe channelnya, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah Cleopatra benar-benar kalah? Atau Roma hanya harus membungkamnya? Aku menunggu komentarmu.